Detik-detik terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada kejanggalan antara Yosef dan Pak RT. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Jelang 100 hari, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang segera terungkap. Publik pun sudah tak sabar ingin mengetahui siapa otak di balik perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Tidak jarang netizen menyampaikan opininya soal siapa pelaku kasus perampasan nyawa di Subang. Yang paling terlihat salah satunya ialah misteri siapa yang pertama kali melapor soal kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dikutip dexjabar.com dari YouTube Heri Susanto dari video yang berjudul "Kenapa Ada Perbedaan di Sini" yang diposting Rabu 24 November 2021 yang mengungkap adanya kejanggalan di antara Yosef dan Pak RT. Bahwa di kampung Ciseti ini ada pembunuhan. Ketika ada laporan, kita langsung laporan kepada pimpinan dan menemukan dua korban yang sudah meninggal dunia, yaitu Nyonya Tuti Suhartini 55 dan Amalia Mustika Ratu alias Amel binti Yosef 23 ditemukan di dalam kendaraan Alphard, kata Ibtu Karsa. Yang pertama menemukan dan melaporkan kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang itu Pak RT-nya, kata Ibtu Karsa. Akan tetapi, di dalam video lain memperlihatkan adanya perbedaan keterangan yang disampaikan Ibtu Karsa dengan Pak RT tersebut. Lalu saya lapor ke Kapolsek dan tidak bisa cepat karena banyak kendaraan. Pas mau masuk ke dalam pintu masuk, ada mobil keluar. Terus saya bilang, saya mau lapor ada kejadian di rumah Pak Yosef. Tiba-tiba ada yang bilang, Pak, udah ada yang lapor, ikut saja sama saya. Tiba-tiba pas di TKP orang sudah banyak, kata RT dalam video tersebut. Selain itu, pihak dari Yoris juga memposting keterangan dari Yosef Subang terkait dengan penemuan awal korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Ke Polsek, ada kenalan kan Pak Aceh? Saya bilang itu ada penculikan karena ada bekas ban mobil naik turun, kata Yosef Subang. Dari pihak Yoris, menurutnya jika video tersebut bukanlah bertujuan untuk menggiring opini masyarakat dan mereka masih tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Sudah 100 hari kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang sampai kini belum juga terungkap. Akhirnya, Polda Jabar mengambil alih kasus ini. Dari Polres Subang, sejak 15 November 2021 kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kini diambil alih Polda Jabar. Alasannya ialah agar kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini lebih objektif dan efisien, dikatakan RD Akaniago kepada wartawan di Sumedang. Pengambil alihan kasus pembunuhan Subang oleh Polda guna lebih memudahkan penyelidikan dan penyidikan, sehingga alat bukti yang didapat juga petunjuk kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang itu bisa dikaitkan dengan peralatan digital yang berada di Polda Jabar. Diakui RD Kaniago bahwa penyidik lebih intens terus untuk melakukan pengusutan kasus ini, baik dengan pengumpulan alat bukti maupun dengan pemeriksaan saksi-saksi. Saat ini bahkan RD menyebut jika calon tersangka mengerucut pada beberapa saksi yang kemungkinan akan jadi tersangka. Dalam waktu dekat, RD pun sudah optimis akan mengumumkan tersangkanya. Dengan begitu, sebagai bentuk jawaban jika penyidik tidak ada kendala dalam mengusut kasus ini.
Jadi sudah kami tegaskan beberapa waktu lalu juga memang tidak ada kendala, hanya lebih diutamakan kehati-hatian dan mengedepankan hak asasi manusia, ujarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.